Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dislokasi sendi bahu, sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Pertanyaannya, bisa nggak dislokasi sendi bahu sembuh tanpa pembedahan? Jawabannya, bisa iya, bisa enggak. Karena memang meskipun sama-sama dislokasi sendi bahu, itu variasinya banyak banget. Ini sangat mempengaruhi apakah bisa sembuh atau enggaknya. Saya sering kali bilang, kalau yang namanya konsultasi itu nggak bisa lewat media sosial, karena variasi-variasi ini bisa mempengaruhi rencana terapi, bisa mempengaruhi outcome dari terapinya. Kalau mau dibahas satu-satu semua variasinya, wah bisa panjang dan lebar, bisa berjam-jam ini videonya. Dan lagi, itu nanti bisa sangat rentan disalahartikan oleh orang lain yang mungkin keluhannya mirip-mirip, tapi sebenarnya beda. Nanti bisa makin runyam urusannya. Ini disclaimer dari saya ya. Jadi, apa yang kita bahas di sini nggak bisa menggantikan saran kesehatan profesional dari dokter yang menangani Anda secara langsung. Jadi, untuk sobat sehat yang butuh bantuan dari tenaga kesehatan profesional, saran saya langsung aja konsultasi ke dokter. Kalau mau tanya di media sosial, boleh, tapi nanyanya yang bersifat umum. Jadi kita lakukan pembahasan yang bersifat umum. Dislokasi sendi bahu itu terlepasnya tulang lengan atas dari sendi di bahu. Sendi bahu ini memang tergolong sendi yang paling gampang mengalami dislokasi, karena dia memiliki range of movement yang besar dibandingkan dengan sendi-sendi lain. Contohnya, sendi siku. Dia gerakannya cuma begini, range of movement-nya cuma segini aja. Tapi sendi bahu lebih besar lagi range of movement-nya. Range of movement yang besar ini bisa terjadi karena bentuk sendinya dia nggak... Oke, bayangkan kalau misalnya kepala sendinya ini dalam sendi yang begini. Dia gerakannya lebih terbatas karena tertutup oleh sendinya ya. Tapi bayangkan kalau misalnya sendinya seperti ini. Gerakannya bisa ke sono kemari. Sendi dengan range of movement yang besar ini lebih gampang terlepas dibandingkan sendi yang bentuknya begini. Dibandingkan sendi yang bentuknya begini, seperti pintu. Ya. Dislokasi sendi bahu ini umumnya lebih sering terjadi pada mereka yang berusia muda dan aktif secara fisik dan dalam keadaan sehat, kecuali karena dislokasinya. Nah, ini informasinya penting. Kenapa? Karena usia itu mempengaruhi prognosis. Semakin muda usianya, umumnya semakin cepat, semakin baik, semakin besar kemungkinan untuk pulih dan sembuh. Nah, saya bilang ini kemungkinan besar, keseringan. Bukan berarti orang yang usia lanjut nggak bisa yang mengalami dislokasi sendi bahu. Bisa, cuma memang lebih sering pada yang muda. Nah, penanya kita saya nggak tahu usianya berapa, jadi itu informasi nggak ada. Ini biasanya sering terjadi karena jatuh, terbentur, terpukul, terdorong, ya kecelakaan lalu lintas kayak gitulah. Dislokasi sendi bahu sendiri itu macam-macam. Ada yang mengsolnya cuma sedikit, ada yang mengsolnya lebih banyak, ada yang bukan mengsol lagi, udah benar-benar bentuknya udah lain. Saya tampilkan ya fotonya. Masing-masing kondisi ini tentunya penyembuhannya beda-beda. Kalau yang nyengsolnya sedikit mungkin dikasih tekanan, didorong sedikit, udah balik dia ke posisi awal. Tapi kalau yang dia sampai benar-benar kelepas, itu ya sangat sulit untuk dilakukan reposisi tanpa pembedahan. Informasi ini nggak ada di penanya kita. Jadi susah untuk dijawab ya, dibahas. Terus yang mempengaruhi lagi, berapa lama ini dislokasi sudah terjadi. Secara garis besar, semakin cepat dia ditanganin dengan benar oleh orang yang kompeten, semakin baik prognosisnya, semakin besar kemungkinannya untuk pulih. Sebaliknya, semakin lama tertunda, ya semakin susah sembuhnya karena kerusakan jaringan di sekitar sendinya udah makin parah. Apalagi kalau yang setelah terjadi dislokasi, dibawa dulu ke orang pinter, ke orang yang nggak pinter. Udah gitu dimanipulasi, dipijit lah, digoyang-goyang lah, diapalah. Itu nanti takutnya dislokasinya makin parah. Kerusakan jaringan di sekitar sendinya juga makin banyak. Prognosisnya tentu makin jelek ya. Apa sih pilihan terapi untuk dislokasi sendi bahu? Itu beda-beda, tergantung dari usia dari si pasien. Dia semakin cepat sembuh, semakin baik, ya semakin konservatif.
Nah, terus kondisi kesehatan umum dari si pasien, kecukupan nutrisinya, fitness levelnya, ekspektasi pasien. Jadi misalnya kalau yang mengalami dislokasi sendi bahu itu adalah atlet sama pekerja kantoran, tentu beda dong ekspektasinya. Nah, ini akan mempengaruhi treatment optionnya yang bisa dilakukan terhadap si pasien, derajat keparahannya. Kalau udah sangat parah ya nggak mungkin lah kita lakukan secara konservatif. Nah, pilihan terapinya apa aja? Kalau konservatif itu ya direposisinya dari luar, digoyangin sedikit. Nah, goyanginnya itu nggak sembarangan. Sebelum digoyang-goyangin itu harusnya difoto dulu supaya tahu, oh ini sebenarnya masih bisa apa enggak ya direposisi dari luar. Atau bisa juga dikasih beban. Udah gitu nanti struktur-struktur yang di sekitar sendi itu akan menarik lagi ke posisi yang sebenarnya. Tapi ini tentunya hanya bisa dilakukan kalau reposisinya pada saat si struktur sekitar sendinya itu belum rusak. Terus ya tentunya pilihan yang invasif ya, bedah, dibuka, direposisi, dimasukin ke posisi yang benar, terus jaringan sekitarnya yang rusak dibenerin, kalau masih bisa dibenerin, udah gitu ditutup lagi. Yang penting itu adalah diistirahatkan selama masa penyembuhan. Nah, setelah siap, itu perlu dilakukan fisioterapi. Karena kalau nggak di fisioterapi, nanti ini jadi kaku ya bahunya. Jadi nggak bisa digerakin, meskipun sebenarnya udah sembuh, tapi dia nggak bisa dipakai karena terjadi perlengketan. Nah, fisioterapinya itu pun nggak sembarangan. Nggak bisa asal pokoknya digerakin buat latihan. Nggak, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu tahapannya untuk memperbaikin range of movement-nya. Biarpun mungkin nggak bisa sampai 100% sesuai kondisi sebelum terjadi dislokasi, tapi paling enggak semakin mendekatilah range of movement yang awalnya. Ya, at least sampai pasien itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kembali lagi, beda ekspektasi ya. Kalau atlet tentunya nggak cukup dengan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah range of movement-nya udah mulai didapat, baru akan mulai dilakukan fisioterapi untuk mengembalikan kekuatannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan waktunya itu beda-beda. Sekali lagi nggak bisa disamakan. Orang yang sudah sepuh sama yang masih muda itu beda. Yang masih muda umumnya membutuhkan waktu lebih cepat. Orang yang banyak penyakit lain, orang yang merokok, orang yang tukang alkohol, maksudnya tukang mabuk-mabukan, itu juga penyembuhannya umumnya lebih lama. Nah, berapa lama masa penyembuhan? Saya harus asumsikan. Untuk dislokasi sendi bahu yang sederhana, yang nyengsolnya cuma sedikit, dan cepat-cepat ditanganin, dan pasiennya usianya muda, kondisi kesehatannya baik, dia nggak ada malnutrisi, nggak merokok, nggak diabetes, pokoknya nggak ada komorbid, umumnya bisa dilakukan secara konservatif, jadi nggak perlu operasi. Penyembuhannya umumnya melalui 3 fase ya. Fase pertama itu dari mulai dilakukan sampai sekitar 6 minggu. Setelah diperbaikin, direposisi, itu butuh arm sling. Jadi supaya immobile, jangan gerak-gerakan dulu sendi bahunya. Nah, nanti mendekati akhir dari fase 1 ini, setelah diperiksa kayaknya udah oke, mulai dilakukan latihan isometrik untuk menambah range of movement dari si sendi bahunya. Kalau yang tadinya immobile, digendong, itu mulai dilakukan gerakan-gerakan isometrik. Fase yang kedua itu minggu ke-6 sampai minggu ke-12 itu adalah mengembalikan range of movement atau ruang gerak dari si sendi yang terkena. Jadi dibuat latihan supaya semendekati mungkin range of movement dari sendi yang sehat. Di fase kedua ini, di tengah-tengah mungkin fisioterapis akan lihat, oh ini kayaknya udah oke nih, bisa dilakukan latihan untuk strengthening, untuk menambah kekuatan dari lengan. Bisa, tapi itu sekali lagi tergantung dari kesiapan masing-masing pasien, nggak bisa disamaratakan. Ya. Ada yang sampai fase kedua, sampai akhir itu masih belum siap dia. Ada juga yang udah kira-kira minggu ke-10, minggu ke-9 itu udah siap mulai dilakukan. Fase ketiga itu mulai minggu ke-12 sampai minggu ke-24 adalah untuk kekuatan sendi ini, melakukan gerakan, istilahnya latihan pilometrik. Tapi ingat ya, range waktu penyembuhan yang saya berikan barusan ini, yang tanpa operasi, dalam waktu 12 sampai 24 minggu, itu sekali lagi adalah untuk dislokasi sendi bahu yang simple, yang tidak komplikasi, yang segera dilakukan penanganan oleh orang yang kompeten, yang dialamin oleh pasien yang berusia muda, dan kondisi tubuhnya sehat, dan tidak ada penyakit komorbid, dan nggak ada kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan tubuh, nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak kayak gitu-gitu.
Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan tentang kesehatan, boleh nih komen aja, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi sekali lagi jangan konsul. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, lalu subscribe di channel ini dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya kalau setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.